Ya, selamat siang menjelang sore dan selamat datang kembali di Konten Talk ya. Ya, udah apa ya? Sudah berjalan tentu quarter final dan udah selesai dan saatnya untuk hari ini ya. Itu udah semifinal untuk semifinalnya. Nah, gue mau bahas dulu beberapa lagi 5 udah semua kali quarter finals yang kemarin udah selesai ditandingkan gitu ya. Oke, gue mau yang pertama dulu, Shakhtar lawan Persis Ayu. Jadi untuk gue sih sebenarnya ini pertandingan sih cukup seru ya, dimana hard pointnya benar-benar dikuasain sama anak-anak Shakhtar. Tapi di sini ya, gue lihat Persis Ayu ini udah lebih apa ya, gue lihat lebih kelihatan lah ada perubahan dalam permainannya mereka. Plus juga memang gue sih nggak ngeliat benar-benar drastis banget ya, uh, perubahan permainannya mereka gitu, tapi jelas emang mereka lebih percaya diri aja sih kalau gue bilang, untuk apa ya, untuk menghadapi anak Sharper gitu ya. Dan dari apa ya, dari segi pola permainan sebenarnya mereka ini rada mirip kalau gue bilang, tapi anak-anak Sharper ini kelihatan banget banyak melakukan kesalahan, di mana ya akhirnya Persis Ayu mampu untuk memanfaatkan keadaan gitu. Dan ya gue juga bener-bener gak ngerti sih ini anak-anak Sharper ini ada apa gitu. Padahal mereka ini cukup, bisa gue bilang cukup oke lah kalau untuk di group stage gitu. Cuman ya this is the playoff gitu, dimana semua kejutan itu bisa sangat apa ya, bisa sangat uh, mengagetkan lah kalau gue bilang, karena ya gue nggak tahu what kind of element surprises that will you got gitu. Maksudnya elemen kejutan apa gitu, karena ya gue nggak tahu tiba-tiba lu mainnya jelek atau dari segi skema bener-bener apa ya, bener-bener di counter sama lawan gitu. Jadi ya itu sih yang menyebabkan akhirnya mungkin Sharper kalah karena dua faktor itu mungkin. Dan ya apa ya, apalagi kalau di apa ya, di Search and Destroy yang kedua ya, di map rate bener-bener ya, itu menurut gue anak siapa tuh buta map sama sekali, bisa dibantai 6-0 itu ya kelihatan banget ini tim gak siap sama sekali untuk main di rate. Dan gue nggak tahu juga sih kenapa ya, mungkin karena mereka nggak terbiasa main di rate. Tapi ya kalau lu udah masuk ke apa ya, ke babak playoff sekelas dari apa ya, sekelas udah regional gitu, mestinya lu semua map harus lu ini, harus lu mainin, mau mau lu suka apa enggak ya, ataupun lu apa ya, lu katam apa kagak, lu mau nggak mau harus main se apa ya, se maksimal performa lu lah gitu. Dan yang kelihatan memang anak Sharper ini benar-benar nggak siap sama sekali untuk search and destroy di rate gitu ya. Ya tapi akhirnya ya Persis Ayu menurut gue layak menang karena satu, anak-anak Sharper emang nggak siap. Kedua emang apa ya, kesalahan apa ya, pertama kan kesalahan anak Sharper yang suka banget dilakukan. Terus juga skemanya mereka bisa counter dari anak-anak Persis Ayu untuk ngelawan si Sharper Esport. Dan yang ketiga ya ada satu faktor lagi eksternal, yaitu ya pengetahuan map sih. Itu sih yang kelihatan banget di match ini maksud gue. Terus yang kedua, DG lawan Omega. Nah kalau ini sih gue udah bilang balik lagi, ini sih lawan lama sih buat gue. Dan yang sudah gitu emang DG udah tahu gitu cara mainnya anak Omega kayak gimana gitu. Apalagi kayak Idra, Jay-Z sama ya Jay-Z, Whoopi,
Crush sama si Kendi itu ya, itu mereka mungkin udah pada tahu lah gimana cara mereka bermain secara individual gitu loh. Lebih Indra yang gue agak ngeri sih awal-awal, karena ini anak kemarin di awal-awal hard point rate itu benar-benar bisa nyapu lawannya pakai Holger lagi gitu loh. Lebih sekarang ini kan jadi meta gitu loh di CODM, dan ya itu dimanfaatkan dengan baik oleh Hydra gitu. Cuman balik lagi, anak-anak Omega ini karena nggak bisa memanfaatkan kesempatan mereka untuk unggul lebih jauh gitu, dan ya berakhir dengan banyak banget kesalahan-kesalahan yang mereka buat. Dan kelihatan juga anak-anak DG ini tetap kalau gua bisa bilang istilahnya itu don't crack not crack under pressure. Jadi emang mereka bermain dengan ya performa mereka yang seharusnya, yang memang mereka selalu ada di performa tertingginya mereka. Dan akhirnya juga di Search and Destroy firing range akhirnya mereka bisa menang untuk pertama kalinya di kompetisi regional tahun ini. Ya itu menurut gue udah sebuah kemajuan sih kalau dari gue, walaupun ya sebenarnya mereka bisa kill the game lebih cepat gitu. Andaikan di ronde-ronde awal mereka nggak nggak terlalu tergesa-gesa lah untuk melaksanakan gameplaynya mereka gitu. Apalagi kan Search and Destroy gitu kan, dimana kesabaran sama ketenangan tuh lebih diutamakan lah ketimbang harus terus keras. Ya bagus sih terus lu push gitu, tapi ya kalau berakhir dengan ya lu dibantai, ya hasilnya akan tetap sama gitu. Tapi ya kelihatan saat jadi akhirnya bisa ngambil peluang mencuri poin di Search and Destroy, dan ya ini sih menurut gue udah kemajuan besar banget sih buat mereka. Dan ya untuk di Domination Crossfire ya gue nggak bisa ngomong sih, karena ya ini kayak kandangnya Omega Esports, dimana ya mereka udah katam banget sih, kelihatan banget katam banget, maksudnya udah nguasain banget lah main Crossfire kayak gimana. Sekali mereka ngambil 2 base, udah mereka langsung jaga di B lah rata-rata gitu. Apalagi ya Hydra tahu sendiri lah. Jadi ya ini bukan salah DG juga, tapi ya buat gua sih lagi itu sih apes sih kalau gua bilang, karena ya emang Domination Crossfire ini kan salah satu yang tersulit lah. Gue juga merasakan sih sulitnya main Domination Crossfire gitu, karena ya lu perlu masuk ke dalam buat nguasain B-nya gitu, dimana ya sebelum lu nguasain aja tuh udah pasti banyak yang bakal ganggu squad B ini gitu. Jadi ya kalau menang ya syukur banget sih, tapi kalau kayak kemarin ya udahlah, lewatin aja nggak apa-apa, karena ya itu kayak kandangnya mereka gitu. Jadi ya apes aja sih kalau gue bilang untuk anak di Domination. Tapi di hardpoint yang mereka kemarin nunjukin, mereka balik untuk bisa unggul, dan ya di game keempat ya totally DG bisa menguasai jalannya game tersebut gitu loh, dengan ya tentu dengan strategi mereka yang udah mereka jalankan berkali-kali, dan mereka strategi yang memang sudah lama mereka jalankan gitu. Dan ya sejauh ini ya DG kalau untuk main di hardpoint domination sih untuk gua selagi gak di crossfire sih untuk gua aman-aman aja, nggak perlu diragukan lah gitu. Jadi ya 3-1 layak memang untuk menang buat anak-anak DG pastinya. Dan ya tentu ini akan membuat mereka bisa ya istirahat satu game lah, karena ya pas masuk ke game kelima pasti capek banget, dan itu yang mereka butuhkan gitu. Terus yang ketiga, nah Rimo Sadewa lawan Melissa Esports ya. Nah kalau ini gue udah bisa bilang ini gamenya sih ini salah satu yang paling alot sih kalau gue bilang, karena strategi mereka
apa ya, mereka semua ini mau WDC, Freeslot, mau menerima itu sama persis, apalagi itu kelihatan banget Search and Destroy. Dan ya terbukti sih memang apa ya, mereka bisa bersaing gitu loh, menunjukkan bahwa ya timnas lagi tim Remo Sadewa ini benar-benar bisa membuat anak-anak WDC Freeslot kesulitan gitu loh. Apalagi di Search and Destroy Firing Range ya, dimana bener-bener apa ya, gue juga kaget sih anak-anak Remo bisa apa ya, bisa nge-counter permainannya anak WDC Freeslot ya, lebih-lebih di Firing Range, dimana itu mereka udah kayak hafal banget tempat-tempatnya mereka main di Search and Destroy. Lebih-lebih lagi gue bener-bener ngeliat banget passionnya anak-anak Remo Sadewa ini pas di ronde terakhir kalau nggak salah, benar-benar dimajuin satu-satu semuanya ke bomba, dan itu keputusan yang apa ya, keputusan yang benar untuk gua, benar-benar ya apa ya, kayak udah nggak takut aja, nggak takut mati, barbar gas aja, bener berhasil. Dan ya satu tim WDC Freeslot tuh kaget semua tuh, gue yakin sih kaget sih gitu. That's what I call the apa ya, the maximum pressure lah, lu harus kasih bener-bener dan dimanfaatkan sama anak Remo, itu udah bagus banget. Lebih-lebih mereka juga fight juga untuk di hardpoint di game keempat ya kalau nggak salah ya, itu bener-bener fight banget sih anak Remo, jujur itu harus diakui bersama sih. Tapi ya kembali lagi, anak-anak WDC Freeslot ini kan tim yang benar-benar untuk gua juga salah satu yang terkuat ya. Mereka juga ya walaupun harus masuk sampai game kelima ya, mereka tetap tahu gitu suatu saat ya pasti akan ada kesalahan yang bakal dilakuin sama anak-anak Remo, dan itu kejadian pas di game kelima, dimana ya kesalahan itu banyak banget dilakukan, error-error yang tentu sebenarnya nggak butuh untuk dilakukan lah sama anak-anak Remo, tapi ya it is what it is gitu loh. Jadi ya udahlah, anak-anak Remo mungkin belum waktunya untuk lolos ke babak berikutnya, tapi ya ini sih nunjukin bahwa di region Indonesia ini timnya juga sama keras ya, mau itu DG ataupun Remo ya, yang sekarang ini tanding di kompetisi regional ini, di mana Remo ya akhirnya mau nggak mau harus mengakui kekalahan gitu. Tapi ya gue tetap memberikan kredit yang sangat besar buat mereka, karena ya mereka itu bisa menyulitkan tim terkuat, salah satu tim terkuat sih di COD World Championship ini. Itu sih benar-benar satu achievement loh yang mungkin mereka bisa kembangkan lebih jauh lagi, mungkin bisa bahkan sampai ngalahin anak-anak WDC Freeslot suatu saat gitu. Oke. Itu. Dan ya kalau untuk game keempat M42 Almighty ya untuk gua sih Almighty is Almighty ya. Mereka kalau mereka lagi main performa bagus ya itu bakal kelihatan banget kayak kemarin, dimana ya akhirnya di wipe out kalau nggak salah ya 3-0 gitu. Ya M42 juga yang gue bilang mainnya juga nggak bagus-bagus banget kok dari pandangan gue ya. Ada lah kayak contoh momen kayak Kaso atau Kaso sih yang kelihatan sih ya, dia bisa wipe out banyak pemain. Tapi ya balik lagi Almighty ya, dari sisi kerjasama tim, dari sisi skema main yang jauh lebih unggul sih ketimbang M42. Jadi ya nggak gitu kaget sih sebenarnya melihat Almighty menang atas M42 gitu. Ya dengan begitu maka ya semifinal udah siap nih ini kan gitu. Anak-anak GSIU lawan DG. Nah jadi ini segi preview aja dari gua. Ya anak-anak DG harus tetap mengantisipasi
kembalinya anak-anak Turkish Ayu sih dalam segi performa ya, karena ya mereka kan sebenarnya udah ketemu dan DG sebelumnya menang 3-0, dan gue harap dengan mereka mungkin belajar dari match mereka lawan Sharper, anak-anak DG bisa ya kembali menunjukkan performa terbaiknya mereka lah ya. Mungkin mereka sedikit melihat ada yang berubah bagaimana ya, itu sih gue udah sekarang yang gue serahin aja ke anak DG lah ya gue mah cuma sebagai pandit di game ini ya, gue cuman bisa kasih dukungan yang terbaik lah gitu. Indo Pride Super DG gitu. Dan anak WDC Freestyle versus Almighty. Nah, kalau seandainya gak berubah dari segi permainan, harusnya anak WDC yang lolos untuk gue sih, karena ya dari segi decision makingnya juga mereka tepat banget, mereka benar-benar mengambil keputusan dengan tepat. Dari segi skema mereka juga rapihnya bukan main, dan dari cara mereka main, cara mereka menerapkan game plan-nya mereka juga benar-benar bagus banget dalam artian ya sesuai dengan kesempatan, sesuai dengan prediksi yang mungkin mereka udah buat gitu loh ya. Gimana ada kesempatan, dan ketika emang kesempatan itu datang langsung mereka hajar gitu loh. Itu sih yang kelihatan. Sebenarnya anak-anak awal ini juga bagus, tapi ya kalau ditimbang dari segi kualitas yang mereka sih ya WDC sedikit lebih unggul sih. Tapi anak-anak Almighty ini bukannya nggak bisa ngalahin anak-anak WDC, karena terbukti melawan tim-tim yang kayak DG, kayak lawan siapa ya, pokoknya terutama DG sih, pas di group stage mereka bisa ngambil 1 poin. Itu kan kelihatan bahwa sebenarnya kelemahan tetap ada gitu dalam tim WDC ini. Tapi gue sedikit lebih ngunggulin WDC sih. Dan ya kalau untuk final ya gue harap semua anak DG belajar banyak dari anak-anak WDC Freestyle dan mampu untuk jadi juara ya, gue harap sih begitu. Karena ini finalnya kalau memang benar DG lawan WDC Freestyle, sumpah ini gue gak bisa nebak sama sekali. Intinya kalau udah DG sama WDC Freestyle yang ketemu di grand final, siapa yang menang lu juara. Bahkan kalau gue bilang yang masuk final 2 ini lu udah gue anggap juara semua ya. Kalau masalah peringkat ya itu urusan belakang lah kalau gue bilang. Tapi ini kalau dua ini masuk, ini 2 tim terbaik di region Garena sih yang benar-benar akan tanding di grand final. Dan ya itu sih yang mungkin publik CODM Indonesia mengharapkan sih. Tapi ya mungkin mereka lebih mengharapkan Almighty lolos ketimbang anak-anak WDC sih, karena ya WDC ya tahu sendiri dari segi skill individu pun juga ya di atas DG kalau gue bilang. Jadi salah satu caranya agar bisa ngalahin ya kayak anak-anak Primo kemarin, terutama main search and destroy adalah dengan strategi gitu aja sih kalau dari gua. Oke, mungkin itu aja video gua tentang review quarter final dan ya sedikit review untuk semifinal dan finalnya. Oke, terima kasih yang nonton dan sampai ketemu lagi di Mic Talk berikutnya. Salam Soldier, Super DG, Primo Wing, dan Indo Pride.